Belakangan saya menyadari bahwa peran kesuksesan dan kebahagiaan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menilai orang lain dengan versi kesuksesan yang kita miliki. Apabila kita menanyakan tujuan hidup orang lain, maka kita jangan kaget kalau kita akan mendengarkan jawaban yang ternyata biasa-biasa saja. Ketika saya masih sangat muda dan masih sangat naif, saya mengira bahwa kesuksesan adalah mengenai kekayaan finansial, keluarga yang harmonis, kesehatan prima, dan waktu luang untuk menikmati hidup. Saya mengira kebahagiaan tertinggi dapat dicapai dengan menolong umat manusia dan melihat senyum bahagia yang terpancar dari wajah orang-orang yang kita bantu. Saya kira setiap manusia harus mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang yang dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, berkontribusi, dan melakukan hal-hal yang mulia. Tetapi belakangan saya menyadari bahwa saya keliru. Dalam suatu event, saya pernah menanyakan impian apa yang ingin dicapai oleh seluruh peserta yang ada di dalam ruangan selama 10 tahun ke depan. Beberapa hasil jawaban memang sesuai ekspektasi saya, yaitu berisi impian yang terasa mulia dan sangat besar. Namun kebanyakan jawaban lain adalah sebaliknya. Dalam 10 tahun, ada orang-orang yang hanya menginginkan tubuh lebih sehat untuk bisa kembali jogging, ada yang menginginkan anak-anaknya berprestasi di sekolah, ingin mempunyai ingatan yang lebih tajam dan ingin tokonya ramai, dan berbagai macam jawaban lainnya. Mendengar jawaban ini, saya merasa sedikit tertampar oleh ekspektasi dan kenaifan saya sendiri. Tidak terbayang bagaimana caranya menyamakan impian seseorang yang hanya ingin tubuhnya lebih bugar dengan impian untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan di dunia. Sekarang saya tidak pernah menganggap cita-cita saya lebih tinggi daripada cita-cita orang lain. Saya menyadari bahwa baik itu memberikan makanan kepada 1000 orang kelaparan atau sekedar berkumpul dengan anak-anak setiap minggu adalah cita-cita yang sama mulianya. Selama hal itu dapat memberikan kebahagiaan dan perasaan sukses pada pemiliknya, maka siapapun berhak untuk memiliki impian apapun. Hal ini juga berlaku pada peran manusia. Tidak semua orang harus menjadi pemimpin, orang tua yang baik, owner bisnis, atau seorang dermawan yang dicintai oleh banyak orang. Saya mengenal cukup banyak pekerja biasa yang hidupnya bahagia dan sebaliknya, pemilik multi bisnis yang keluarganya hancur berantakan. Saya memahami bahwa saya tidak bisa mengeneralisasi hal ini, namun poinnya adalah semua orang dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dengan apapun peran hidupnya. Apabila semua orang berebut untuk menjadi filantropis dan pemberi kontribusi pada dunia, maka tidak akan tersisa lagi orang-orang yang perlu dibantu. Memang terdengar aneh, namun coba Anda bayangkan menonton film superhero di mana semua pemainnya adalah aktor utama. Tidak ada penjahat dengan masa kecil yang kelam, tidak ada karakter pendukung, tidak ada warga kota yang perlu dilindungi, dan tidak ada paman bijaksana yang menasehati sang pahlawan saat ia sedang terpuruk. Film ini tentu menjadi tidak seru dan tidak bermakna. Jadi ketika Anda bertemu teman Anda di lain waktu, Anda sudah tahu harus berpikir seperti apa. Anda sudah tidak perlu lagi menasihati teman Anda untuk resign dan memulai bisnis demi aktualisasi dirinya. Anda sudah tidak perlu lagi menasihatinya untuk memutuskan pacarnya yang kekanak-kanakan sebelum mereka melangkah lebih jauh. Yang Anda perlu tanyakan adalah, apa yang benar-benar kamu inginkan? Hal paling penting apa yang perlu kamu pertahankan? Bagaimana rencanamu untuk mencapai impian besarmu dalam 5 tahun ke depan? Teman Anda akan memunculkan jawabannya sendiri. Dalam membantu orang lain menemukan tujuan hidupnya, kita tidak disarankan mempunyai agenda pribadi. Setiap orang mampu menemukan panggilan hidupnya dan menjalankan perannya. Tugas kita adalah memandunya dan membiarkannya menjalankan peran itu sebaik-baiknya, tak peduli seberapa remeh peran itu. Begitu juga dengan kesuksesan dan kebahagiaan, memiliki definisi yang berbeda-beda bagi setiap individu di dunia ini. Mungkin banyak dari kita yang mendefinisikan kesuksesan dengan uang yang kita miliki di dalam rekening kita. Mungkin juga ada orang yang merasakan sukses apabila ia sudah memiliki banyak mobil mewah dan juga rumah yang besar. Tetapi tidak semua orang bisa disamaratakan dengan definisi kesuksesan seperti itu.
Bisa saja bagi sebagian orang, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menerima gaji di setiap akhir bulan, ini sudah dinamakan sebagai kesuksesan. Mereka merasa puas dan sudah melakukan pencapaian dalam kehidupannya, walau tidak memiliki bisnis yang besar ataupun jabatan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan kebahagiaan. Mungkin bagi sebagian orang, bahagia berarti adalah ketika kita mampu membeli apapun yang kita inginkan dan juga mengunjungi tempat-tempat di luar negeri dengan keluarga tercinta. Tetapi tidak semua orang menganggap bahwa kebahagiaan adalah seperti itu. Terkadang, sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari, menikmati ketenangan pagi hari di halaman rumah, tanpa memikirkan masalah-masalah hidup, ini sudah dinamakan sebagai bahagia. Terkadang hanya sekedar mampu mengajak anak-anak bermain di taman di akhir pekan, juga sudah dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan. Maka dengan memahami hal ini, kita tidak lagi menghakimi cara hidup orang lain, apakah ia sudah menjalaninya secara sukses atau tidak. Kita juga tidak lagi membanding-bandingkan antara orang yang kaya, antara para konglomerat dengan orang yang kita anggap kehidupannya biasa saja. Ketika kita mencoba untuk menasehati orang lain, bagaimana caranya menjalani hidup dengan kesuksesan versi diri kita sendiri, mungkin beberapa orang akan bisa menjalaninya, tetapi sebagian orang lagi tidak akan bisa menerimanya dengan baik. Adapun ketika mereka mencoba menjalani kesuksesan versi orang lain, mereka akan menjalani kehidupan yang bukan milik mereka sendiri. Maka, nasihat yang paling baik adalah dengan cara mencari tahu terlebih dahulu apa definisi kesuksesan bagi masing-masing orang. Setiap orang pasti memiliki suatu hal yang benar-benar ingin ia capai. Dan semua hal itu tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dengan benar-benar memahami apa yang kita inginkan dalam kehidupan, bagaimana definisi kesuksesan bagi diri kita, dan juga bagaimana arti kebahagiaan dalam hidup, maka kita tidak lagi memusingkan tentang kehidupan orang lain dan akan lebih fokus dalam mengembangkan kehidupan kita sendiri.